saya pribadi gitu lahir dari geng motor. Omset pertama 400 juta tuh di bulan Ramadan kemarin. Panci, kompor yang kayak gitu, demo-demo ke ibu-ibu, tiap-tiap daerah, tiap gang gitu dijelajahi. Itu kita gak dapat gaji. Kita gak dapat untung sampai sempat minus 120 juta. Semua aktivitas di pagi hari itu harus diawali dengan pengajian. Ya Allah, kalau misalkannya ini jalan yang baik untuk saya bisa bermanfaat, maka mudahkanlah. Kalau misalkannya memang jalan saya bukan di sini, tunjukkanlah jalan yang lebih baik. Kenalkan, nama saya Faiz Fadlur Rahman. Saya sebagai pengelola atau CEO di sini di Mr. Med sekaligus founder. Mr. Med itu di tahun 2021. Mr. Med sendiri sih berawal dari harapan. Minimal saya pribadi nggak nyusahin orang tua ataupun nggak nyusahin ya keluarga gitu. Ingin membantu saudara-saudara gitu. Kebanyakan saudara gitu di sini, ada teman-teman dari kecil juga di sini ada. Biar supaya lebih bisa menyebar manfaatnya seluas-luasnya. Dari tahun ke tahun yang jelas tahun pertama itu kita ya nggak ada profit gitu. Yang tahun kedua itu justru kita disitulah Mr. Med mulai. Kita gak nyangka sama sekali tuh di Ramadan pas tahun lalu gitu kan ya. Itu Mr. Med bisa di angka 400 juta. Omset pertama 400 juta tuh di bulan Ramadan kemarin gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya ada lah gitu. Kenaikannya luar biasa gitu. Saya dari awal pas keluar sekolah belum pernah nganggur teh. Jadi dari pas beres ujian juga udah langsung kerja gitu. Lang-lang buana kesana kemari. Pernah ngalamin di First Media atau di teknisi pemasangan internet. Terus di sales, panci, kompor yang kayak gitu. Demo-demo ke ibu-ibu. Tiap-tiap daerah, tiap gang gitu dijelajahi. Debt collector juga pernah gitu. Terus yang paling terakhir tuh di salah satu bank konvensional. Di situ tuh mulai mendapatkan pressure yang luar biasa dari atasan. Sebetulnya bukan saya sih, tapi lihat temen gitu kan. Oh ternyata digituin sama orang. Tapi ngelihatnya juga gak enak, apalagi kenanya kayak gitu. Nah dari 2017 akhir yang menentukan untuk resign dari bank tersebut dan gak mau lagi untuk bisa kerja di orang lain gitu. Pengennya buka usaha sendiri gitu. Nah saya tuh punya misinya tuh dulu pernah bekerja di salah satu bisnis yang bergerak di bidang edukasi, bisnis online kebetulan ya masih belum se-booming sekarang bisnis online juga. Nah, misi saya itu karena memang tergerak untuk berbisnis dan saya ingin belajar bukan mencari uang. Meskipun gaji ya mungkin di bawah UMR juga saya lakuin gitu. Dan alhamdulillah wasilah dari itu dan juga doa-doa dari orang tua, terutama guru-guru saya juga, terbentuklah Mr. Med. Waktu dulu tuh ngebangun Mr. Med tuh 6 bulan. Itu kita gak dapat gaji, kita gak dapat untung, tapi bisa ngegaji gitu. Ada tabungan saya pribadi gitu. Nah habis itu tuh 6 bulan kita ada partner saya di bawah gitu, Pak Farid gitu, luar biasa. Sampai sempat minus 120 juta itu, tapi saya yakin gitu, ya Allah kalau misalkannya ini jalan yang baik untuk saya bisa bermanfaat, maka mudahkanlah. Kalau misalkannya memang jalan saya bukan di sini, tunjukkanlah jalan yang lebih baik. Udah kontrakan bayar, karyawan digaji, karena sempat bilang saudara tuh, ya udah saya pulang aja gitu kan. Soalnya nggak ada kerjaan, apa yang harus dikerjain gitu kan ya. Orderan nggak ada, cuma 9, 3 hari per hari itu gitu kan. Udah kamu di sini aja, pokoknya kamu digaji, kamu yang penting temenin saya di sini gitu kan, untuk berjuang, untuk ya bantu doa juga gitu kan. Karena semangat saya adalah ya rekan-rekan semuanya. Saya standby di sana, yang satu partner saya tuh cari ilmu ke Bogor gitu, dan alhamdulillah di situ ada pengalaman baru, lalu kita sama-sama menyatukan ide, kekuatan, dan disitulah alhamdulillah dipertumbuhkan, maksudnya dipertumbuhkan Allah sampai saat ini Mr. Med berjalan gitu, alhamdulillah. Pas waktu kita palu gada lagi dari situ tuh alhamdulillah gitu kan ya. Wah itu pemain order online ya 2019 lah saya gitu lah. Dari order online tuh udah ya lumayan lah, udah masuk ke VIP.
Kalau Ramadan sendiri udah pasti jam kerja berubah ya, jadi makin sempit. Karena kita mulainya dari jam setengah 9 sampai jam 5 biasanya. Sekarang dimundurin jadi jam 9, baru pulang tuh jam 4 gitu kan. Terus kebiasaan yang memang asalnya pengajian kayak tadarusan kayak gitu, alhamdulillah Mr. Med tuh udah ngebiasain dari awal dibangun Mr. Med, kita udah ngebiasain pengajian dari pagi baca Quran gitu, udah biasa gitu, sama sholat berjamaah itu. Paling kegiatan Ramadan yang tambahannya itu orang lain tuh buka bersama, kita sahur bersama. Gitu. Sahur di rumah saya, jadi dimasakin sama istri gitu. Buat anak-anak yang ada di kantor ataupun di gudang, sahurnya di rumah saya. Gitu. Tantangannya sih memang harus ngerti juga sama situasi zaman sekarang. Justru kalau misalkan kita stuck hanya asik dengan gaya kita sekarang, lagi banyak, maksudnya lagi di atas awan, hati-hati gitu kan. Itu ujian, masih ujian. Kita tuh belum selesai. Kalau misalkannya bisnis pengen settle, ya 10 tahun atau 20 tahun tuh ya memang luar biasa perjalanannya, yang udah juga kan memang lihat siklus zaman, siklus behavior orang-orang customer tuh udah harus dibaca gitu, mulai ngebaca ke sana. Dulu tuh cukup gambar, edit, pergi ke landing page udah jadi beli gitu kan. Diisi form sama order online gitu, tambah fitur COD udah mantep lah gitu. Sekarang nggak bisa sesimpel itu gitu kan. Harus bikin konten, harus bikin ini. Jadi harus banyak inovasi-inovasi yang kita tambah lagi. Alhamdulillah kalau misalkannya untuk kenaikan ada, alhamdulillah gitu, masya Allah. Justru kadang suka merasa gak pantas lah gitu sebenarnya. Tapi mungkin Allah berikan amanah yang memang cukup luar biasa, dan yaitu hanya titipan gitu kan. Saya tuh suka sadar ke sana gitu. Jadi tidak terlalu terkesima ketika ngelihat angka, soalnya ya nanti juga nggak dibawa mati. Dan terus dari segi pengiriman juga kita overload, produksi semuanya overload gitu kan ya. Luar biasa berkah Ramadan mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Hanhan. Di sini membantu Kang Faiz di divisi operasional dan divisi keuangan. Efektifnya sih sebenarnya dari awal tahun awalnya sih konsultan keuangan di sini. Setelah 3 bulan jeda dulu karena alhamdulillah growing perusahaan yang cukup signifikan, akhirnya diminta Kang Faiz untuk membantu setting bagian operasional. Karena perusahaan baru ya, perusahaan yang dirintis dari nol, tantangan sebenarnya lebih ke tantangannya. Yang bikin menyenangkan sebenarnya, tantangannya adalah bagaimana kita cara nge-setting departemen yang diamanahi ke saya, yaitu setting departemen keuangan, bagaimana caranya pengelolaan keuangan di perusahaan ini lebih baik lagi, termasuk bagaimana menyeting divisi operasional supaya pengiriman berjalan dengan lancar, minimalisir kesalahan dan keluhan dari customer. Dalam bekerja harus lebih konsen lagi, karena seperti biasa yang namanya retail, entah itu offline ataupun online, itu puncak-puncak bisa disebut high season untuk orderan, dan otomatis kepadatan aktivitas di kantor pun meningkat. Jadi kita harus lebih kuat lagi sih sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Budi Mulyadi, kebetulan dari bagian produksinya Mr. Med. Saya di Mr. Med kurang lebih sudah 1 tahun. Selama 1 tahun di Mr. Med, alhamdulillah semuanya sih menyenangkan ya, karena satu frekuensi bahwa kita bertumbuh dari awal sampai dengan sekarang, alhamdulillah, qadarullah kita terus berkembang, dan itu yang sangat menyenangkan dan luar biasa pengalaman di Mr. Med itu. Tantangan paling kalau di bidang atau jabatan yang saya pegang, karena di bagian produksi, tantangannya terbesar ketika jadi kebutuhannya lebih besar, sementara kami dari workshopnya agak terlambat. Itu tantangan yang luar biasa, karena di situ kita harus melihat kemampuan juga
kemampuan dari kita menyediakan barang, kemampuan dari stok bahan baku di luar. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang semuanya teratasi. Paling kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah karena kita ada perubahan di jam kerja saja, tapi kalau untuk efektivitas, kinerja, alhamdulillah sampai sekarang tidak menjadikan alasan bahwa bulan Ramadan itu kita harus leha-leha. Alhamdulillah masih dalam tahap yang seperti bulan-bulan sebelumnya, dan di Mr. Med ini sampai dengan bulan Ramadan ini alhamdulillah permintaannya sudah luar biasa kalau menurut saya secara pribadi. Ya, kalau dari kebiasaan di bulan Ramadan, karena dari sisi keagamaan bahwa dari awal pertama kali dibentuknya Mr. Med bahwa semua aktivitas di pagi hari itu harus diawali dengan pengajian. Jadi semua karyawan diwajibkan kecuali yang berhalangan untuk mengaji satu orang 1 atau 2 ayat dengan terjemahannya. Terus ditambah juga kami di sini tuh membiasakan untuk sholat berjamaah bagi laki-laki, dan bagi yang perempuan bisa sholat di musola. Ditambah lagi kelebihannya bahwa di bulan Ramadan ini untuk menjalin silaturahmi, bagi yang masih tetap bekerja di kantor, pas jam buka itu kita bisa bareng-bareng buka, terus pagi-paginya kita bisa sholat duha gitu kan. Alhamdulillah berkah Ramadan untuk Mr. Med kali ini. Itu kalau misalkan yang nggak sholat tuh udah nggak suka ditanya, nggak dihukum, cuman nggak ditanya aja gitu, dibiarin aja. Nanti juga dia bingung sendiri gitu, kadang salah saya apa gitu kan, loh ngapain gitu, emang salah kamu apa, suka ditanya balik gitu. Sebenarnya suka bingung, tapi akhirnya suka dikasih tahu gitu, nggak sholat subuh gitu kan, tapi pelan-pelan gitu. Karena karyawan di Mr. Med sendiri itu punya latar belakang yang luar biasa gitu kan. Saya pribadi gitu lahir dari geng motor, cuman karena memang ada salah satu kasus yang berhubungan dengan hukum, itulah yang membuat saya sadar gitu. Nggak mau nyusahin orang tua tuh di situ gitu. Kita tuh luar biasa diujinya tuh 11 bulan gitu. Jadi Ramadan itu kita usahakan supaya lebih produktif di kegiatan ibadah, atau ya banyak-banyakin mendekatkan diri kepada Allah gitu kan ya. Karena ya Ramadan berlalu, kadang-kadang kebiasaan itu tuh yang nggak suka dibawa di 11 bulannya gitu. Kalau untuk nahan lapar dan haus mungkin udah biasa ya. Tapi ketika kita menghadapi situasi kondisi karyawan yang agak luar biasa, lucu dan mengemaskan, itu yang harus memang dijaga gitu kan. Karena kan kalau misalkannya bulan puasa tuh hawanya tuh pengennya tidur kan, bangun lebih siang. Saya kan nggak bisa gitu bangun siang tuh gitu kan ya, maksudnya emang udah dibiasain, dan alhamdulillah gitu ke anak-anak juga kalau misalkannya jam 8 lebih 20 menit duduknya tuh di tengah-tengah, kan suka ngaji tuh kayak gitu bundaran, nah duduknya di tengah-tengah gitu kalau ada yang kesiangan tuh. Apalagi ya anak-anak gudang kan maklum ya, jadi kadang ya suka capek berlebihan gitu kan, yang ngeluarin tenaga, jadi ya memang saya sendiri yang harus ngemaklum gitu. Kadang ujiannya tuh di situ si emosi yang memang harus bisa terkendali. Kalau misalkan yang untuk bisnis jalan, ibadah jalan sih kembali ke personalnya pribadi gitu kan. Goalsnya tuh ya memang kita mau ngutamain yang mana, ya pasti ibadah kalau saya pribadi gitu kan. Tapi kalau misalkannya kerjaan kita diniatkan ibadah juga, itu udah jadi ibadah gitu. Jadi sama-sama balance lah gitu ya. Kita kan kerja itu nggak selebihnya buat cari kesenangan gitu, tapi menafkahi diri pribadi minimal, lebihnya itu bisa ke keluarga bahkan, atau ke orang tua, ngasih ke sedekah ke anak yatim atau ke siapa. Nah itu kalau misalkannya diniatkan dari situ, insya Allah semuanya ibadah gitu, dan jadi catatan amal pahala. Soalnya apalagi kita kan berhubungannya secara tidak langsung dengan customer kan. Kalau misalkannya kita leha-leha terus-terusan ibadah sehingga tidak memperhatikan ini kan zolim juga. Nah itu jadi ibadah sekemampunya, semaksimal mungkin dengan kekuatan kapasitas kita, pekerjaan juga tidak tertinggalkan gitu sih. Kalau misalkan untuk harapan sih Mr. Med, mudah-mudahan di
tahun ke depan ataupun dari bulan ke depannya bisa lebih bermanfaat lagi sih intinya. Terus bisa lebih istiqomah lagi karena memang kebiasaan di sini tuh diawali dengan ibadah, diniatkan dengan ibadah dan mudah-mudahan jadi ladang pahala, wasilah amal jariah itu sih. Bisa lebih rendah hati gitu. Semakin pohon menjulang tuh kan memang ujiannya luar biasa gitu kan. Justru kalau menurut saya tuh ya kita ujian kesusahan tuh rata-rata semua orang bisa ngelaluinya. Tapi ketika dikasih ujian kenikmatan tuh jarang sekali orang yang bisa melalui ujian tersebut. Ya kalau misalkannya tanpa disadari itu malah menikmatinya itu ujian tuh. Padahal ya banyak yang terpeleset gitu.